Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tetua kedua, kalian bisa berangkat sekarang. Lalu, apakah ada yang ingin Anda katakan? Tanya Master Sekte. Baiklah, karena aku lihat kalian sangat bersemangat, maka aku mewakili Sekte Langit untuk menyambut kalian. Ini adalah kali pertama kami mengundang orang luar untuk masuk melalui arai kami, dan semoga saja kalian menyukainya, balas tetua kedua Sekte Langit sambil tersenyum. Dia melempar sebuah token ke arah arai Sekte Es, lalu arai itu sedikit bergetar, dan lubang yang tadinya berwarna putih, kini berubah menjadi berwarna hitam. Baiklah, kita bisa berangkat, ucap tetua kedua Sekte Langit. Aku berharap, kalian kembali dengan kemenangan. Pergilah, ucap Master Sekte. Kami tidak akan mengecewakan Sekte, ucap murid-murid itu. Lalu, satu persatu dari mereka masuk ke dalam arai. Mu Xuanyin dan Wu Xin saling memandang, lalu mereka masuk juga ke sana dan mengikuti yang lainnya. Tetua kedua, tetua pertama, aku serahkan para murid kepada kalian, ucap Master Sekte ke arah dua tetua Sekte Es. Yakinlah Master, ucap keduanya. Baiklah, mari, aku akan menemani kalian, ucap tetua kedua Sekte Langit. Mari, ucap mereka juga. Sebelum pergi, tetua kedua memandang seluruh murid Sekte Es yang berangkat. Oh iya, keponakan kecil, pamanmu telah jauh-jauh ke sini hanya untuk dirimu. Aku harap, kamu tidak mengecewakan kami, ucap tetua kedua di dalam hatinya. Lalu, dia dan keduanya masuk ke area itu, dan menghilang bersamaan dengan seluruh murid Sekte Es di bawah pandangan Master Sekte dan sisa tetua yang ada di sana. Setelah beberapa saat semuanya memasuki area itu, suasana kembali seperti semula, dan Master Sekte Es sedikit menghela nafas ketika melihat hal itu. Pemimpin, kenapa Sekte Langit tiba-tiba begitu baik kepada kita? Tanya tetua agung Sekte Es yang mana, tingkat kultivasinya itu sama dengan Master Sekte Es. Dia dan Master Sekte Es berada di puncak alam abadi, dan mereka adalah orang terkuat di sekte itu. Aku pun juga tidak tahu. Dia hanya bilang kalau ini hanya untuk hadiah bagi kita, jawab Master Sekte Es. Semua orang diam karena bingung, dan mereka tidak melanjutkan bertanya kepada Master Sekte Es. Master Sekte itu juga memandang ke arah langit, dan dia masih mengingat pesan yang ditinggalkan oleh tetua kedua Sekte Langit, dan dia tidak memberitahukannya kepada tetua lainnya. Berhati-hatilah kepada pengkhianat di sektemu, ucap tetua kedua saat dia berbicara berdua dengannya. Apakah dunia ini akan masuk ke dalam kehancuran lagi? Aku berharap, Xuanyin baik-baik saja di sana, pikirnya. Lalu, setelah berselang cukup lama, para tetua kembali bubar dari area itu, dan Master Sekte itu pun memutuskan pergi menemui leluhur Sekte untuk membicarakan peringatan dari tetua kedua Sekte Langit. Cerita berpindah. Ayah, lebih baik kamu istirahat saja. Karena jika tidak, besok kamu akan mati, ucap Long Aotian sambil melihat keadaan menyedihkan Long Hutian. Anak sialan, kamu ingin pergi, tapi kamu malah menyumpahi ayahmu ini, ucap Long Hutian dengan kesal. Dia tidak menyangka bahwa, semalam setelah dia makan bersama, hati Bing Zui sedang bahagia, dan dia malah disiksa sampai lemas hingga pagi olehnya. Hahaha, Long Aotian tidak bisa menahan tawanya di sana, dan itu membuat beberapa tetua menggelengkan kepalanya. Saudara keempat, ayo kita kembali, ucap Lin Tian ke arah Long Aotian. Iya, kamu benar, hahaha, balas Long Aotian yang masih saja tertawa di depan arai teleportasi keluarga naga. Anak sialan ini, ucap Long Hutian yang muncul di depan Long Aotian dan menendang perutnya. Wah, dia terbang ke dalam arai itu karena tidak siap, dan di dalam terdengar suara marahnya.
Ayah sialan, apakah kamu ingin membunuhku? Ucap Long Aotian sambil menghilang dari area itu. Huff, aku sedikit lega, ucapnya sambil berdiri di depan area itu. Sedangkan yang lain ketika melihat kelakuan ayah dan anak ini, mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dan bahkan, Long Niu dan mereka yang ikut bersama Lin Tian pada waktu itu, mereka juga tercengang dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setahu mereka, kepala keluarga mereka adalah orang yang sangat tenang dan cuek, tapi di sini, itu sangatlah berbeda. Paman, aku pergi dulu, ucap Lin Tian. Iya nak, kamu jangan lupa dengan janjimu. Saat final nanti, Paman akan ke sana. Jadi, kamu harus memberikan itu kepada Paman. Karena jika tidak, mungkin aku bisa mati lebih cepat, ucap Long Hutian. Heh, apa maksudmu dengan mati lebih cepat? Tanya Bing Zui yang bersama dengan Long Qiao. Tidak istriku, tidak ada, aku hanya ingin meminta pil untuk kultivasiku kepada keponakan kecilku, balas Long Hutian. Oh, begitu rupanya, baiklah, Bing Zui mengerti dan mengangguk. Huff, selamat-selamat, gumam Long Hutian. Baiklah, aku pergi. Sepupu Qiao, aku menunggumu di Sekte Langit, dan aku harap kamu bisa bertarung lebih baik, ucap Lin Tian. Tenang saja, dengan apa yang sepupu tinggalkan kepadaku, aku yakin, setidaknya aku mampu menembus tingkat ke-6 dengan cepat, balas Long Qiao yang sudah mulai berubah. Baiklah, dah, ucap Lin Tian. Lalu, dia masuk ke dalam area itu di depan semua orang. Saat dia menghilang, tetua lain mulai kembali melaksanakan tugasnya, dan Long Hutian mendekat ke arah Long Qiao. Sayang, ayah yakin kamu bisa, ucap Long Hutian sambil tersenyum ke arah Long Qiao. Aku berjanji, aku tidak akan mengecewakan ayah dan ibu, balas Long Qiao. Hahaha, bagus. Ini baru anak ayah, ucap Long Hutian sambil tertawa dengan keras. Long Qiao juga merasa senang melihat ibu dan ayahnya yang bahagia karena dirinya. Dia merasa, kenapa dulu dia bersikap seperti itu, padahal itu hanya bisa membuat orang tuanya sedih dan kecewa kepadanya. Tetapi sejak Long Aotian memarahinya dan Lin Tian memberinya semangat, dia berjanji tidak akan mengecewakan orang-orang di dekatnya lagi. Saudari Qiao, bagaimana jika kita berlatih bersama, ucap Long Mingzi. Tapi aku, balas Long Qiao yang agak ragu, karena dulu dia telah bersikap sombong kepada mereka. Sudah lupakan saja, kita semua adalah keluarga. Jadi, jika kamu sudah berubah, kami sudah sangat senang, dan saling memaafkan itu sudah seharusnya dalam keluarga, ucap Long Niu. Hahaha, benar, jangan seperti saudara Hei yang otak mesum. Dia hanya tahu bagaimana mencari tempat kesenangan, ucap Long Hun. Long Hun, siapa yang kamu katakan otak mesum, teriak Long Hei. Hahaha, semuanya tertawa saat melihat Long Hei marah. Maafkan aku menyesal atas apa yang telah aku lakukan dulu, ucap Long Qiao. Tidak masalah, ayo, ucap Long Mingzi sambil menarik Long Qiao. Lalu, anak muda itu pergi bersama dengan gembira. Long Hutian dan Bing Zui yang melihat itu cukup merasa senang. Nah, suamiku, malam ini mari kita lakukan lagi, ucap Bing Zui. Wah, aku masih banyak urusan, balas Long Hutian. Oh, jika kamu berani menolaknya, kamu jangan pernah menyentuh tubuhku selama 1 tahun, ucap Bing Zui. Anu, tidak, aku tidak akan menolakmu sayang. Ahahaha, balas Long Hutian dengan wajah yang agak stres. Keponakanku, kamu adalah harapanku satu-satunya, ucap Long Hutian di hatinya. Di depan arai Sekte Langit, sebuah getaran muncul di sekitar arai, dan para penjaga sudah tahu, mungkin itu adalah para murid dari Sekte Es yang datang. Hei senior, ayolah, tegakkan badanmu,
Karena para wanita akan datang, ucap murid yang menjaga Arai. Iya, aku tahu, lihatlah, aku memakai baju baru sekarang, balas seniornya. Bahkan banyak murid-murid pria yang seharusnya tidak berjalan di sekitar area itu, mereka malah berjalan bola-balik hanya untuk melihat murid-murid dari Sekte S. Aku juga mendengar kalau Mu Xuanyin dan juga beberapa wanita cantik terbaik dari Sekte S akan datang, ucap pria yang ada di bawah. Oh, itulah sebabnya kita ke sini untuk melihat wanita itu, balas pemuda lainnya. Sesaat area itu bergetar, lalu banyak orang yang keluar di sana, yang mana mereka adalah murid dari Sekte S tersebut. Para murid di bawah lalu memberi hormat ke arah mereka secara serentak, dan itu sebagai tanda kedatangan mereka. Selamat datang di Sekte Langit, ucap para penjaga dan murid yang lewat di sana. Melihat hal itu, para wanita dari Sekte S merasa kaget, dan tidak menyangka kalau murid dari Sekte Langit sangat sopan, karena telah menyambut mereka. Lalu, tidak lama setelah itu, semua total 100 murid sudah melewati area itu, beserta dua tetua Sekte S serta tetua kedua Sekte Langit. Akhirnya kembali, ucap tetua kedua. Selamat datang tetua, ucap murid di sana. Kenapa hari ini kalian sepertinya lebih banyak di sini? Apakah kalian tidak berlatih? Tanya tetua kedua yang tahu kenapa mereka ke sini. Murid laki-laki itu tidak menjawabnya, dan malah kabur satu persatu. Bahkan para penjaga yang tadinya agak terpesona, kini terdiam dan tak memperhatikan murid-murid Sekte S lagi. Melihat hal itu, sebagian murid perempuan di sana tertawa saat melihat para murid laki-laki itu kabur. Wah, jadi ini Sekte Langit, sungguh aura yang kuat. Bahkan aku merasa, auranya lebih bagus di sini daripada di sekte kita, ucap Wuxin. Mendengar ucapan Wuxin, yang lain juga mengangguk dan merasa itu benar. Bahkan tetua pertama dan kedua dari Sekte S, mereka berdua sangat kagum dengan aura yang ada di sini. Kamu benar, aura di sini memang bagus, seperti yang diharapkan dari Sekte Langit yang misterius, ucap Mu Xuanyin yang juga mulai melihat sekelilingnya. Di bawah para murid pria yang melihat Mu Xuanyin, mereka merasa kagum akan kecantikannya. Walaupun wajahnya ditutupi oleh cadar, tapi mereka bisa merasakan wajahnya yang sangat cantik daripada wanita lain di Sekte S. Oi, kalian belum pergi juga? Apa perlu aku mengirim kalian ke lantai 3 pagoda jiwa? Ucap tetua kedua ke arah mereka. Tidak tetua, kami akan pergi, ucap mereka. Maaf, kami telah membuat hal yang memalukan, ucap tetua kedua kepada tetua pertama Sekte S. Tidak masalah, sudah wajar bagi para pemuda seperti itu, balas tetua kedua Sekte S. Dia lebih kagum melihat sikap murid Sekte Langit yang lebih terkoordinasi daripada murid sekte lain, karena mereka bisa melihat di wajah murid-murid itu tidak ada kesombongan. Bahkan dia bisa melihat ada beberapa murid senior yang bahkan bergaul dengan juniornya, itu tanpa ada perselisihan dari status murid mereka. Kalau begitu, mari belum selesai dia berbicara, arai teleportasi yang sudah diam, tiba-tiba saja kembali bergetar, dan sesosok seperti meteor muncul dari dalam dan menabrak arah kerumunan murid Sekte S. Beberapa murid yang kaget hampir jatuh, tapi mereka berhasil menghindar walaupun mereka ditolong oleh saudari mereka yang lain. Tetapi ada yang tidak beruntung, dan akhirnya jatuh ke bawah. Kedebuk. Sial, dasar orang tua sialan, jika aku bertemu lagi, aku akan memukul pantatmu. Teriak Long Aotian yang tadi ditendang Long Hutian ke dalam gerbang arai teleportasi. Melihat pemuda itu, semua murid Sekte S menjadi agak marah, tapi mereka mencoba menahannya. Bahkan Mu Xuanyin dan Wuxin juga sedikit marah, dan untungnya mereka bisa menghindar di awal. Karena kalau tidak, mereka juga akan jatuh seperti beberapa murid lainnya.
Tetua kedua yang melihat Long Aotian di bawah semakin marah, dan segera berteriak ke arahnya. Murid sialan, bagus sekali kamu tahu cara kembali. Tetapi sekalinya kamu kembali, kamu malah membuat masalah untukku. Teriak tetua kedua. Oi, kakek tua, itu bukan salahku, tapi karena orang tua itu yang telah menendangku, balas Long Aotian kepada tetua kedua tanpa hormat sekalipun. Mendengar cara pemuda itu berbicara, para murid Sekte Es dan dua tetua itu menjadi kaget. Anak ini terlalu berani, pikir mereka. Sedangkan untuk murid yang tahu Long Aotian, tentu saja mereka hanya menggelengkan kepalanya, karena mereka tahu sikap keduanya jika bertemu. Tetua, siapa dia? Tanya tetua pertama Sekte Es dengan sedikit penasaran, tapi dia seperti mengenal pemuda ini entah di mana. Anak nakal ini adalah muridku, dia adalah Long Aotian. Maafkan kelakuannya, ucap tetua kedua sambil menenangkan dirinya, dan kemudian meminta maaf ke arah dua tetua Sekte Es. Oh, keduanya kaget, bahkan para murid yang tadinya ingin marah juga langsung merasa kaget, karena mereka tahu siapa Long Aotian ini. Dia adalah salah satu pemuda terkuat di dalam pertandingan antar benua sebelumnya. Tidak masalah, sepertinya ini hanya memang kecelakaan, ucap tetua kedua Sekte Es. Terima kasih, ucap tetua kedua Sekte Langit. Tetua kedua Sekte Langit segera melihat ke arah Long Aotian, dan kemudian sedikit mengerutkan keningnya. Lalu, dia akhirnya bertanya, "Heh, murid bangsat, dari mana kamu?" tanya tetua kedua. "Cih, aku baru saja kembali dari keluargaku, dan aku bersama dengan seseorang," jawab Long Aotian dengan senyum di wajahnya. "Hah, seseorang?" ucap tetua kedua dan dua tetua Sekte Es lainnya. Tak lama setelah itu, arai bergetar lagi, dan sesosok pria muda yang sangat tampan keluar dari arai itu. Tatapan kedua matanya yang tegas, dan itu membuatnya terlihat lebih menakjubkan. Di saat para murid-murid Sekte Es melihat pemuda itu, mereka seperti melihat opa-opa Korea Utara. Bahkan Mu Xuanyin dan Wu Xin tidak bisa melepaskan matanya dari pemuda itu, termasuk kedua tetua Sekte Es. Pemuda itu keluar dari arai itu dengan santai, dan sedikit menghela nafasnya. Tentu saja, pria itu adalah Lin Tian. "Huf, akhirnya kembali," ucap Lin Tian. "Salam saudara senior," ucap dua murid penjaga itu. "Oh, kalian telah bekerja keras," ucap Lin Tian sambil melemparkan dua botol Pocari Sweat seperti yang biasa dia lakukan. Saat dua penjaga itu melihat botol Pocari Sweat itu, mereka sangat senang dan langsung menyimpannya. "Terima kasih saudara senior," ucap mereka. Tidak masalah," ucap Lin Tian yang belum tahu kehebohan yang dia buat. Bahkan dua tetua Sekte Es saat melihat dua botol Pocari Sweat yang dilemparkan pemuda itu, mereka sangat terkejut. Walaupun Pocari Sweat itu tertutup rapat, tapi dari aura Pocari Sweat itu, dan itu bukanlah Pocari Sweat biasa. Dan bahkan, mungkin itu adalah Pocari Sweat yang sangat langka. Beberapa saat setelah itu, barulah Lin Tian sadar kalau di sekitarnya sangat ramai. Kemudian dia kaget dan berkata, kenapa ramai sekali di sini?" tanya Lin Tian dengan bingung. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak."